bagaimana perasaanmu kalau hanya diberi kesempatan satu hari saja hidup bersama seseorang yang sungguh-sungguh kamu sayangi? Inilah yang dialami oleh pria yang bernama Dan, pengagum rahasia. Sungguh malang kisah cinta pria culun ini. Film berjudul One Day. Movie singkat memacu adrenalin, atau disingkat MSMA. Balik lagi bareng gue, tempatnya cerita singkat, tapi adrenalinnya gawat. Markisi, mari kita simak. Ada seorang pria introvert yang sering terabaikan oleh dunia, bahkan namanya sering dilupakan. Satu-satunya yang mengingat ulang tahunnya adalah operator. Panggil saja Dan. Dia adalah seorang IT di sebuah perusahaan besar di Thailand. Culun, rambut keriting, bulu hidung panjang, mungkin juga jarang mandi. Hidup dalam kesepian. Tidak ada yang menarik sama sekali di hidupnya. Bahkan kalau bicara suka to the point, mungkin salah satu alasan mengapa dia belum memiliki pasangan. Dia sering dipanggil kalau ada butuhnya doang, benarin komputer para karyawan yang rusak. Hari itu, kira-kira hari Senin, ada wanita cantik yang membutuhkan pertolongan untuk membenahi komputernya. Sebut saja Nui. Dia adalah sosok wanita yang aktif, ceria, cantik, murah senyum. Intinya, okelah. Tanpa Dan duga, Nui memanggil namanya. Akhirnya, dari sekian tahun bekerja di perusahaan itu, Nui lah satu-satunya menyebut dan memanggil nama Dan. Hal itu jadi sesuatu buat Dan, karena siapa sangka ada seseorang yang menyebut namanya. Percaya deh, siapapun di posisi Dan pasti senang. Yes! Sejak hari itu, Dan diam-diam memperhatikan Nui, nyiapin parkiran karena Nui sering telat, download musik jadul karena Nui suka dengar, ngumpulin kayu di game Nui, rapikan meja kerja Nui. Intinya semua tentang Nui. Sampai Nui suka bingung sendiri. Walaupun Nui cantik, ceria, dan sebagainya, tapi dia adalah simpanan om-om yang bernama Top atau atasan Nui di perusahaan itu. Sialnya, Top sudah memiliki keluarga. Hubungan Nui dan Top sudah menjadi rahasia umum di perusahaan, bahkan jadi bahan gosip. Seperti umumnya perusahaan, setiap tahun pasti ada pemberitahuan tentang pencapaian satu periode. Karena memenuhi omset, mereka dapat berlibur ke Jepang. Hari itu bertepatan dengan hari Halloween, si Dan malah memakai kostum aneh asli. Tapi walaupun begitu, malam itu dia beruntung karena tidak sengaja melihat pinggul Nui yang sedang membenahi kostumnya. Singkat cerita, mereka sudah di Jepang. Disinilah menariknya cerita ini. Tapi sebelum lanjut, tolong dong like dulu. Kalau suka sama kontennya, subscribe ya. Makasih. Sakit hatinya Dan tidak perlu dijelasin lagi. Sakit banget pasti ketika melihat Top dan Nui bermesraan. Nah, di Hokkaido ada sebuah kepercayaan. Siapapun yang membunyikan lonceng sambil menaikkan permohonan, pasti terkabul. Dan menaikkan permohonannya dan membunyikan lonceng. Hari itu tiba-tiba istri Top datang ke hotel bersama anaknya. Bagaimanapun sakit hatinya Dan. Lebih sakit lagi hati Nui melihat Top. Lagian sih, Top emang kurang ajar ya. Tahu nggak, dia menjanjikan kepada Nui bahwa dia akan menikahinya dan menceraikan istrinya. Kurang ngajar nggak tuh? Lagian, Nui mau aja. Dan memperhatikan Nui. Sampai-sampai Dan memberanikan diri untuk duduk makan di meja Top. Supaya apa? Supaya Nui tidak duduk di situ dan sakit hati lagi. Walaupun begitu, Nui tetap sakit hati dan tak berdaya. Saking sakit hatinya, dia masuk ke kamar mandi. Dia nangis dan ngencangin musik agar suaranya tidak terdengar. Tapi Dan mengetahuinya. Keesokan harinya, ketika para karyawan mengunjungi tempat lain, Dan melihat bahwa Nui tidak ikut. Maka, Dan memutuskan untuk tidak ikut juga. Dan sangat mengkhawatirkan keadaan Nui. Lalu Dan melihat Nui di pojokan sambil ngelamun megang kertas agendanya dengan Top. Di situasi seperti itu, Nui memberanikan diri untuk bermain ski. Walaupun dia tidak bisa. Dan apa yang terjadi? Nui berseluncur ke bawah.
Dan berteriak sekencang-kencangnya. Bahkan, Dan menyusulnya. Manusia ini kocak juga sih. Dan aslinya tidak bisa main ski. Karena si Nui, Dan rela melakukan apa saja. Mereka berusaha mencari Nui. Ternyata Nui jatuh di bawah bukit. Nui pun dilarikan ke rumah sakit. Untungnya, Nui tidak mengalami luka fisik. Nui hanya mengalami amnesia sementara. Ketika Nui sadar, dia tidak bisa mengingat hari kemarin, bahkan orang-orang di sekitarnya, kecuali identitasnya sendiri. Doa Den hari itu serasa terjawab. 1 hari saja, ketika Nui bertanya kepada Den langsung menjawab bahwa dia adalah pacar Nui. Nui kaget dong, kayak, buset, mana mungkin gue punya pacar sejelek dan seculun ini? Untuk membuktikan jawaban Den, Nui menelpon ibunya dan langsung menanyai ciri-ciri pacarnya. Untungnya selama 3 tahun pacaran, Nui belum pernah membawa top ke rumah. Lalu Nui masih belum puas, dia meminta bukti lagi. Dengan penuh semangat Dan menjawab, di bawah dadamu ada tai lalat. Ekspresi Nui benar kaget, kayak mau muntah. Hari itu dengan penuh kekesalan terpaksa Nui mau berjalan dengan Den. Gimana ya? Si Den emang agak tolol sih, malu-maluin. Masa meja pameran dibuat berantakan sama dia. Lalu mereka keluar. Karena Nui kesal, malu, dia melontarkan kalimat yang membuat hati Den terluka. Seketika suasana sepi. Kertas di tangan Den terjatuh. Nui juga seketika kayak merasa bersalah. Lalu Den pergi membawa rasa sakit hatinya. Nui berusaha memanggil, tapi Den tidak berpaling sedikit pun, bahkan hampir ketabrak mobil. Tanpa diduga, Den kembali lagi. Muka Nui tiba-tiba langsung berubah jadi senang. Ternyata, Den hanya pergi memastikan apakah restoran Jepang buka atau tidak. Lalu, mereka berdua ke restoran itu. Nah, di sini, Nui kayak mulai ada hati, dikit lah. Buat Den, wanita kadang harus diberi rasa penyesalan dulu ya, baru mau. Lalu Nui memberikan kertas yang dijatuhi Den tadi. Nui berubah pikiran, dia mau ikut agenda yang sudah direncanakan. Lalu mereka mengunjungi tempat yang sudah diagendakan satu persatu. Harus diakui, Nui tidak sebahagia itu sebelumnya. Puncaknya, Nui dan Den sudah sampai ke festival salju. Bahagia banget malam itu, pokoknya. Mereka pun balik ke hotel, namun sebelum ke kamar, mereka main nikah-nikahan dulu di gereja, menggunakan cincin mainan dari Snack. Sesampainya di dalam kamar, Nui mulai tinggiman teman. Dia mengatakan kepada Den, apakah kita pernah berciuman? Seketika Den langsung panik. What? Nui perlahan membuka kancing bajunya. Tapi, apa yang terjadi? Den malah mengatakan yang sebenarnya. Yang tolong! Nui kaget dong, ketakutan, bingung, marah. Dia langsung mengusir Den. Lalu Nui memeriksa handphonenya, mencari tahu yang sebenarnya. Dia langsung menghubungi Top, tapi Nui malah semakin bingung. Karena di dalam panggilan itu, ada suara anak kecil yang memanggil ayah. Nui langsung mengejar Den. Nui pun bertemu Den dan langsung menanyainya. Jujur bro, scan ini walaupun sudah berkali-kali nonton, masih tetap menyentuh hati. Asli, Nui udah kayak lemes banget. Kok bisa aku sebego itu? Bahkan mau bunuh diri. Dan pun menjawab, Nui, kamu tidak sebodoh itu. Aku pun melakukan hal yang sama. Nui menangis dan langsung dipeluk Den. Singkat cerita, Nui langsung mengirimkan pesan putus pada Top. Tapi Den malah kaget. Karena Nui pasti akan berubah pikiran besok. Lalu Nui berusaha meyakinkan Den untuk mengingatkannya besok tentang kejadian hari ini. Den masih belum yakin. Nui pun merekam dirinya sendiri sambil nangis, ngejelasin bahwa ada seseorang yang sungguh-sungguh mencintainya. Tapi Den mengatakan bahwa semua ini adalah kebohongan. Ternyata,
Waktu malam Halloween tahun sebelumnya, Den sudah menyatakan perasaannya, tapi Nui malah ilfil dan ketakutan. Itulah fakta sesungguhnya. Lalu mereka ke kamar. Ketika Nui tertidur, diam-diam Den menghapus video itu. Bilang tolong. Lalu apa yang terjadi? Capek aku cerita we. Keesokan harinya, Nui tidak mengingat apapun, tapi Den hancur hatinya. Ketika sudah sampai di Thailand, saat Nui dan temannya ingin melihat hasil foto di Jepang, tiba-tiba Nui melihat buku agenda sudah penuh dengan cap, tapi dia masih cuek. Lalu Nui ke kantor IT untuk mengambil kabel USB, lantas teman Den mengatakan bahwa dia sudah keluar dari pekerjaan. Lalu Nui pergi. Nah, pada saat Nui dan temannya sedang melihat foto-foto, kok ada video? Lalu Nui mengklik. Dan ternyata video itu adalah video dia yang berada di festival salju. Air mata Nui seketika menetes. Lalu Top menghampiri Nui. Tapi Nui meninggalkannya begitu saja. Film pun berakhir. Oke teman MSMA, cerita saya akhiri dulu. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya ya. Jangan lupa sub LC-nya, yaitu subscribe, like, komen, biar kenyang.